Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Arisa Kata. Maaf ini suaranya mungkin kurang jelas karena di luar sangat deras hujannya. Maklum lagi musim hujan, sekarangnya Desember dan posisi saya ada di Jakarta Pusat. Oh ya, hari ini saya mau review skincare apa saja yang saya pakai selama ini. Karena ada pertanyaan dari teman-teman, kok muka saya sekarang bersih padahal dulu jengkelin. Nah, siapa nih di antara nyonya semua yang sama seperti saya dulu, yaitu mukanya kusam, terus ada flek-flek di muka, ya maklum ya karena umurnya sudah mulai senja, usia 50, alhamdulillah. Dan kita sebagai perempuan memang kalau usianya sudah mulai menginjak dewasa sekali, bukan tua loh ya, bahasanya dewasa sekali, itu memang mulai pudar ya kelembapan kulit kita dan muncul bintik-bintik, kemudian flek di sini. Ini saya banget nih dulu, tapi ya berapa tahun yang lalu, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bersih. Fleknya juga sudah mulai hilang di sini. Dulu di sini tebel banget nih, fleknya hitam. Kanan kiri tuh selalu ada flek. Walaupun sudah saya kasih macam-macam obat, tapi kalau obatnya habis itu muncul lagi. Dan mungkin teman-teman atau nyonya semua juga mengalami seperti yang saya alami dulu. Tapi itu dulu. Sekarang tidak. Gimana sih caranya bisa ngilangin flek? Kemudian kalau mau kondangan apalagi? Kayaknya galau banget karena bedaknya kita nggak bisa nempel. Bedak kita seperti pulau-pulau di sini, jadi gerumbul-gerumbul ya. Di sini apalagi itu bikin kita nggak pede. Gimana? Ikutin. Sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa komen, like ya Cin ya. Ya, buat nyonya semua di rumah, supaya kulit kita bisa bersih, terbebas dari flek, bukannya diedit. Mungkin sekarang ada zaman kamera yang selfie-selfie yang bisa untuk ngedit ya, jadi muka kita kelihatan bersih. Itu sih sah-sah aja, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang pakai, tapi itu biasanya hanya untuk diupload ke medsos ataupun buat wallpaper gitu ya. Tapi kalau mau kondangan, apa kita harus pakai kamera? Kamera terus berjalan dibawa ke kondangan-kondangan, kan nggak mungkin, itu kan malu. Salah satu caranya ya kita harus rajin untuk merawat kulit kita. Ya, gimana cara merawatnya? Nyonya-nyonya semua jangan sampai terkecoh dengan adanya skincare yang bebas di luaran ya. Nyonya semua harus pandai, harus pinter, milih-milih mana sih skincare yang cocok untuk kulit kita. Kalau saya dulu, itu dulu loh ya, karena ada teman saya yang jualan skincare, merasa tidak enak, saya beli tuh, apalagi dianya memang kulitnya bersih. Saya beli, walaupun harganya saat itu juga lumayan ya. Lumayan itu rata-rata dengan klinik-klinik yang ada, yang terpercaya juga. Tapi kalau skincare-nya yang saya beli sama teman itu sudah habis, ini fleknya muncul lagi. Jadi lebih parah gitu loh. Jadi kan makin aduh malu. Masa harus tergantung terus. Memang untuk skincare itu kalau diberhentikan memang akan kembali lagi, tapi ketika saya pakai skincare yang saya beli sama teman ataupun yang abal-abal itu, ini malah makin parah, ngeblok gitu. Aduh, jadi sedihnya minta ampun. Kita perempuan kan memang dituntut untuk cantik ya, walaupun di rumah loh, apalagi di rumah, biar kelihatan cantik di rumah, itu untuk keluarga kita. Nah, kemudian saya cari klinik di Jakarta, karena saya posisi ini di Jakarta. Klinik yang bisa aman, kemudian bisa membuat kulit saya lebih bersih, bisa kinclong lah atau glowing. Saya pergi ke klinik, dan ini teman-teman juga harus pandai mencari klinik yang bisa memenuhi kebutuhan kulit wajah kita. Jadi saya pilih ke klinik dokter yang ada di Jakarta Utara. Saya nggak mau nyebutin karena bukan endorse. Ya, saya datang ke klinik, kemudian saya pilih salah satu dokter di situ karena dokternya banyak yang bisa komunikasinya sama saya lebih enak gitu ya, bisa guyon, bisa bercanda. Saya hanya minta sama dokter, saya minta supaya kulit saya yang sudah menua ini bebas dari flek, dibikin bersih, pokoknya bersih deh. Saya pokoknya minta sama dokter itu supaya kulit saya terbebas dari flek, kemudian nggak perlu pakai bedak tebal pun sudah enak dilihat. Jadi saya diperiksa sama dokternya, kemudian difoto, kebutuhan kulit saya tuh apa saja. Nah, sekarang saya sama dokter itu sudah dikasih macem-macem tuh. Saking banyaknya, nggak banyak banget sih, tapi memang inilah untuk kebutuhan kulit saya.
Ada krim pagi pun saya ada beberapa macam. Ini sampai saya tulisin, ada P1 itu P yang pagi nomor 1. Kemudian ada P3 itu maksudnya yang untuk pagi tapi step ketiga. Kemudian untuk malam pun saya ada beberapa macam, itu diselang-seling. Ada, saya kasih kode buat saya sendiri, M1 itu M atau malam step 1. Kemudian ada M2 itu untuk krim malam step 2. Jadi memang kebutuhan kulit kita kan beda-beda ya. Saya dengan nyonya di rumah juga beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Karena ada klinik atau skincare yang 1000 umat. Itu maksudnya krim malam dan krim pagi itu ya sudah buat semua orang. Padahal sebenarnya kebutuhan kulit kita itu beda-beda. Kulit saya berminyak dan usia saya sudah 50. Pasti kebutuhannya beda dengan nyonya di rumah yang usianya mungkin 40 dan mungkin normal ya, pasti beda. Jadi nyonya-nyonya semua harus pandai memilih skincare-nya masing-masing. Kemudian kalau umpamanya ada kebutuhan khusus di kulit kita, mungkin ada yang bintik-bintik, saya ada melianya di sini. Dan melia itu bisa hilang dengan cara dibakar ataupun di laser. Ya memang laser agak mahal ya, tergantung dari kliniknya. Beda-beda harga, ada yang 2 juta, ada yang 400. Untuk di klinik saya yang saya sering saya kunjungi itu 2 juta, tapi saya nggak ngambil di situ. Saya ngambil di klinik lain. Jadi kita juga harus pandai-pandai mencari klinik yang harga-harganya bisa masuk ke budget kita. Mungkin ada teman-teman di luar yang langsung komen, wah pakai skincare segitu banyak berarti mahal dong. Ya memang kalau mau cantik itu butuh modal. Nggak langsung begitu. Memang ada yang kulitnya memang sudah dari lahir memang cantik ya. Tapi nggak semua orang lahir dengan kulit yang cantik banget, yang sempurna, itu nggak ada. Apalagi usianya sudah mulai menginjak dewasa sekali. Nah, makanya nyonya-nyonya di rumah jangan diam baik. Cari duit yang banyak supaya bisa beli skincare, bisa pergi ke klinik kecantikan yang memang benar-benar bisa dipercaya. Memang ada kalau skincare yang harganya murah, ya tapi kita harus tahu juga apakah ada izinnya, ada badan POM-nya, kemudian ada MUI-nya, itu harus kita perhatikan. Makanya nyonya semua kalau pengen kulitnya cantik, kerja yang keras, cari duit yang banyak, atau minta sama suami di rumah, "Pah, minta uang buat perawatan kulit." Jadi kalau diajak kondangan itu nggak malu-maluin. Lagian nyonya-nyonya semua jangan hanya diam baik, tapi ngerumpi, ngabisin waktu. Makanya cari duit. Sekarang cari duit bisa di internet, bisa di handphone, daripada handphonenya buat komen-komen yang netizen yang julid-julid, mendingan buat cari duit ya. Oke ya, saya mau kasih lihat apa saja skincare yang saya pakai untuk sehari-hari. Biasanya kalau saya mau pergi, saya hanya cukup pakai ini krim, bukan krim, gel ya. Skincare untuk siang hari ini bentuknya gel, karena memang kulit saya yang berminyak. Itu saya olesin, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai kering, baru kita pakai yang lainnya. Tapi kalau saya di rumah itu jangan pakai bedak. Kalau pakai bedak malah nutupin pori-porinya. Jadi kalau di rumah itu supaya lebih cantik, tidak perlu pakai bedak, tapi pakai skincare. Nih saya pakai, kalau pagi hari habis mandi saya pakai ini. Ini yang vitamin C, jadi untuk mencerahkan. Kemudian saya pakai P2 itu pagi yang step 2 ini. Nggak harus sama loh ya, mereknya ini saya tutupin aja deh, karena nggak endorse. Cuma saya kasih lihat skincare yang saya pakai ini. Kemudian ada P3. Nih, ini juga krim untuk siang hari. Saya pakai pagi habis mandi, kemudian karena siang habis wudhu mau sholat, saya pakai lagi sekali. Yang step tadi juga yang pagi. Itu dipakai sampai sore, mandi sore. Kalau sudah mandi sore, habis sholat maghrib dan sholat isya, kita kasih lagi. Itu untuk yang krim malam. Krim malam pun saya ada step-stepnya. M1 ini. Nih. Saya pakai krim malam 1, step 1 ya maksudnya. Kemudian ada krim malam yang step 2.
Itu dipakai malam hari, tapi paling tidak 3 jam atau 2 jam sebelum tidur. Jangan sampai menggunakan skincare, night cream itu pas mau tidur, percuma. Karena apa? Karena kalau sudah pakai krim terus kita tidur, kita nggak sadar ya, miring sana miring sini, ini malah kena bantal. Jadi malah krimnya nempel lagi ke bantal dan tidak efektif ke kulit kita. Nah, kalau kulit kita sudah sehat, sudah bersih, sudah glowing, itu enak. Di rumah pun nggak perlu pakai bedak, udah pakai krim itu aja. Nah, gimana sih Bapak nggak makin cintrong kalau kita cantik Nyonya? Jadi nggak perlu pakai bedak yang minor-minor, karena kan sayang malah kulitnya tertutup sama bedak ya. Nah, kalau sudah pakai skincare dan kita rutin, ya, rutin kulit kita sudah cantik, sudah bagus, kita mau kondangan, mau pergi kemana-mana, kita mau pokoknya keluar dengan acara, itu mau pakai bedak yang murah ataupun bedak yang mahal, itu enak, langsung aja nempel kayak. Jadi kalau kita mau pergi, itu kulit kita ditempelin atau diborehin, diborehin kayak pakai balsem. Pakein bedak yang mahal ataupun bedak yang biasa saja harganya itu enak, langsung nempel. Nah, sekarang saya karena kulitnya sudah mulai jadi, sudah mulai bersih, dan kata teman-teman saya kulitnya sudah mulai bagus. Saya kadang-kadang kalau pergi malah nggak pakai bedak. Itu nggak kelihatan karena memang sudah bagus gitu loh. Tapi untuk biar lebih pede, saya kadang pakai bedak yang tipis, yang bentuknya cushion aja. Jadi nggak berat-berat, kecuali mau kondangan dengan acara yang besar ya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Sambil nunggu kulit kita kering ya dari gelnya, setiap hari kita rawat kulit di bawah mata nih. Ini biasanya saya dulu kerutnya banyak banget nih, kerutan-kerutan. Padahal saya waktu itu umurnya masih 35, justru kerutan saya di sini banyak. Aduh, berkerut-kerut ya. Sampai waktu itu suami saya ngeledekin saya, kok kayak nenek-nenek. Aduh, gimana rasanya diledekin suami, katanya kayak nenek-nenek, padahal kita masih usianya masih 35 tahun. Nah, saya rajin nih tiap hari pakai gel mata. Ini juga bebas, saya belinya juga di marketplace online. Ini harganya hanya 35.000 ya. Memang untuk gel untuk di bawah mata ini macam-macam ya, dan harganya juga banyak sekali, macam-macam, dari yang 35.000 sampai yang ratusan. Saya cari yang murah saja tapi terpercaya dan bisa diandalkan, dan buktinya saya sudah pakai sekitar 5 tahun dan ini hasilnya. Selain saya rawat juga muka saya, wajah saya itu dengan gel dari lidah buaya. Tapi untuk kalau pakai lidah buaya biasanya saya hanya 3 kali seminggu. Tapi kalau untuk krim mata ini saya pakainya tiap hari, pagi dan malam mau tidur. Saya oleskan di sini aja nih. Kemudian dioles-oles pelan-pelan. Dan ini saya hasilnya benar-benar efektif ini. Usia saya sekarang udah alhamdulillah 50 tahun, ininya sudah mulai memudar kerutannya. Karena memang untuk wanita yang sudah mulai usia menginjak dewasa sekali itu, kelembaban kulitnya sudah mulai berkurang, dan yang terutama yang kelihatan pertama tuh di sini, di mata nih. Nah, nyonya-nyonya di rumah harus rajin ngerawat nih, supaya kita kelihatan cantik di depan bapak. Di depan bapak, di depan anak-anak. Biasanya anak-anak itu kalau mamanya bersih, mamanya cantik, dia akan senang. Apalagi kalau disuruh ngambil rapot ke sekolah, jadi nggak malu-maluin. Ini rajin, begini terus, sampai mulai mengering ini gelnya. Kanan kiri juga. Kalau kena mata dalamnya memang agak perih. Ini aja agak perih ya kalau kena mata, masuk ke mata ini. Sekarang karena hari ini saya rencananya mau pergi, mau keluar, mau belanja sama anak-anak saya. Mau ceritanya mau beli telur. Mau beli telur pun dandan, nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya mau beri kasih ini aja, sedikit bedak yang tipis. Ini saya bersih dulu. Ini kulit saya sudah bersih tanpa bedak. Saya mau pakai skincare yang bentuknya gel. Kalau ini sih bebas
Saya belinya juga di marketplace ya, online. Saya sudah pakai ini sudah berapa tahun ya, udah 5 tahunan. Ini memang bentuknya gel. Saya oleskan sedikit. 3 tetes sudah cukup untuk satu wajah. Satu wajah, satu muka. Bukan satu wajah so RT. Pasti kurang. Kita oleskan rata. Ini karena mata saya udah pakai eyeshadow, jadi saya nggak pakai lagi. Nah, sudah rata. Kita tunggu sampai kulit kita mengering. Ini sudah. Saya bagian mata sedikit ini karena masih ada mata pandanya. Ada, biasanya kurang tidur ya. Ini saya mau kasih sedikit aja untuk menyamarkan. Ini primernya. Saya pakai bedak yang tipis, yang cushion. Untuk bibirnya, kita setiap hari saya juga pakai lip balm ya. Jadi ini untuk merawat bibir supaya bibir kita tidak pecah-pecah, tidak kering. Sudah selesai. Jadi kita mau pergi kemanapun, kita tinggal melukis wajah kita semau kita, ataupun tanpa bedak sudah enak. Jadi intinya nyonya semua, kulit wajah kita itu dirawat, bukan diedit. Oke? Ikutin terus. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman, terima kasih dukungannya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan isi kolom komentar. Kemudian share kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi.